Shalom buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan untuk di malam ini webinar dan agama Kristen bagian pertama ya. Welcome buat kita semua. Terima kasih untuk sucitan yang sudah bawa kita untuk bisa bersama-sama di Zoom ini. Ya, malam ini keynote speaker kita adalah Pak Gunitsari. Pak Gunitsari. Beliau adalah pelayan di Gereja Metodis Indonesia dan juga menyelesaikan studi untuk program sarjana di Sekolah Tinggi Gereja Arstamar Jakarta, menyelesaikan program S2 di Universitas Pramuka Tangerang ke Jakarta. Saya akan pimpin dalam doa dan selanjutnya kita serahkan ke Bapak. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan cita kasih sayang-Mu. Engkau hebat, dahsyat, dan luar biasa. Kami menyerahkan webinar ini, Tuhan intervensi ambil alih, menjamu mereka memutuskan, kami berdoa, untuk semua teman-teman sahabat, agar bisa terkoneksi dengan cara baik. Kami minta anugerah-Mu, kesehatan, konsentrasi, dan semuanya ada dalam berkat Tuhan. Kami memuliakan Engkau, Tuhan intervensi ambil alih untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami membuka webinar ini. Amin. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat Ya, malam, sebelum memulai saya perkenalkan kembali diri untuk kita semua. Nama saya Nova Kurniasari. Saya lulusan dari S1 dari STTR Astamar dan ambil jurusan Strata 2 di Universitas Pramita Indonesia Tangerang. Malam hari ini saya akan membawakan materi pendidikan agama Kristen dengan tema yaitu keluarga. Bisa dengar semua ya? Suaranya jelas? bisa Bu, bisa. Bisa. Ya, bisa ya. Oke. Jaringan saya agak ini Pastor, agak lemot ya, agak lelet. Iya. Keluarga sebagai komunitas paling mendasar. Ini PowerPoint-nya agak ini karena mungkin pengaruh sinyal ini. Mungkin lanjut aja ya Pastor kalau memang PowerPoint-nya tidak tertampil karena agak lelet ini. Ya, keluarga sebagai komunitas paling mendasar. Sekiranya nanti kalau suaranya kurang jelas nanti bisa diinfo ke saya ya, karena memang jaringan saya agak agak lemah. Ya, keluarga sebagai komunitas paling mendasar. Apa itu maksudnya dengan keluarga? Malam hari ini berbicara mengenai tema yaitu mengenai keluarga. Ya, keluarga merupakan wadah bagi semua anggota ya. Bagaimana kita mengekspresikan kasih, bagaimana kita mengekspresikan kesetiaan, dan memunculkan sikap saling menghormati. Ya, setiap anggota keluarga berkewajiban menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis. Maksudnya yaitu keluarga yang harmonis yang bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dengan apa? Dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dampaknya dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Bukan saja dalam satu wadah, dalam suatu tempat, tetapi dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Ya, keluarga sebagai komunitas yang paling mendasar. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita menyadari bahwa keluarga yang kita miliki saat ini adalah anugerah Allah? Ya. Apakah kita menyadari bahwa keluarga yang kita miliki saat ini adalah anugerah Allah? Nah, itu menjadi pertanyaan dulu sebelum
poin yang lebih lanjut ya. Kita akan berdiskusi. Saya lebih senang malam hari ini kita saling berdiskusi, kita saling membuka wawasan kita agar kita lebih mengerti maksud dan tujuan dalam pembelajaran saat malam hari ini. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, apakah kita menyadari bahwa keluarga seperti pepatah mengatakan adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Nah, dua poin ini dulu kita akan bahas sebelum kita lebih lanjut untuk memasuki pada poin-poin selanjutnya. Ya, mungkin kita diskusi saat malam hari ini dulu. Mungkin ada yang ingin mengutarakan pendapat, ada yang ingin menyampaikan sesuatu dari jawaban pertanyaan ini. Silakan. Bu, boleh ulangi lagi yang pertanyaan pertama tadi, Yang Bu? pertama. Siap. Yang pertama, apakah kita menyadari bahwa keluarga yang kita miliki saat ini adalah anugerah Allah? Poin yang kedua, pertanyaan kedua, apakah kita menyadari bahwa keluarga seperti dikatakan bahwa adalah harta yang paling berharga di dunia ini? Ayo, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang ada di dalam mengikuti Zoom ini, silakan kita menyampaikan pendapat kita dengan sesuai dengan pola pikir kita, dengan pemikiran kita yang kita bisa simak dari pertanyaan tersebut. Ya, mungkin Pak Markus. Ada yang mau disampaikan? Oh, masih apa, Bu? Masih sedang berpikir, Bu? Ya. Oh iya, masih sedang berpikir. Boleh, Pak. boleh. Ya, boleh. Seperti tadi di awal dikatakan bahwa wadah bagi semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Itu adalah keluarga. Di mana juga berkewajiban menciptakan lingkungan yang harmonis. Itu poinnya ya. Malam hari ini kita berbicara mengenai tentang keluarga. Nah, ini yang pertanyaannya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan PowerPoint Bapak Ibu ya, buat kita semua. Tapi ini slide-nya ini nggak tahu nih, tampilannya kurang cepat. Mungkin apa laptopnya memang agak lemot ya. Jadinya tampilannya kurang cepat gitu. Kalau kita menunggu nanti tambah lama, habis waktunya. Ya, mungkin ada? Oke, Bu. Saya respon dulu untuk pertanyaan pertama ini. Pada hemat saya, Bu, yang sekarang inilah banyak keluarga-keluarga Kristen pada hari ini pelaku itu mereka tidak sadar akan keluarga itu sebagai satu keluarga anugerah daripada Allah ya. Dari apa yang saya perhatikan dari pelayanan yang kami lakukan, bagi mereka itu masih mereka terikat dengan apa yang dinamakan budaya itu, Bu, ya, budaya setempat itu ataupun budaya setetangga suku bangsa itu. Keluarga itu merupakan satu hal yang bukan melihat dari sudut anugerah itu, tetapi dari segi apa yang dikatakan apa istilahnya tuh sebagai apa kewajiban dari segi manusianya, bukan dari sudut anugerah itu, Bu. Ya, jadi saya melihat ramai yang tidak sadar akan perkara ini, Bu, ya, sebagai wadah keluarga itu sebagai wadah bagi anggota keluarga, tetapi mereka melihat itu dari sudut tanggung jawab dari segi budaya itu, Bu, ya. Jadi itu yang saya lihat. Jadi sehingga institusi keluarga itu agak longgar gitu, Bu, ya. Jadi saya rasa ini suatu hal yang sangat menarik untuk kita pelajari lah, Bu, ya. Jadi bagi saya itu yang saya boleh respon untuk awal ini, Bu. Iya. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu?
untuk kita semua yang ada di sini. Shalom Pastor. Ya, salam Ibu. Saya Ibu setuju dengan Beatrix. Pastor Markus. Memang kalau saya lebih kepada pelayanan keluarga juga, Bu. Jadi saya Iya, iya. perhatikan ramai daripada orang-orang yang saya layani itu memang tidak lagi menganggap keluarga ini sebagai anugerah daripada Tuhan, tetapi yang menyedihkan ada yang di kalangan-kalangan orang percaya ini seolah-olah menganggap keluarga ini bukan lagi anugerah, tetapi mereka banyak yang memilih untuk hidup di luar daripada firman Tuhan, dan akhirnya yang menyedihkan ada juga daripada kalangan-kalangan orang-orang kita yang terlibat dalam perzinahan dan akhirnya merusak rumah tangga. Dan itu memang banyak saya layani. Iya. Dan termasuk saya sendiri sebenarnya berada dalam situasi seperti ini, tetapi kena anugerah dan kebaikan Tuhan itu saya tetap berdiri di pihak Tuhan. Puji Tuhan. Makasih, Bu. Iya, puji Tuhan. Ya. Ada lagi yang lain? Shalom Pastor. Ya, shalom. Ya, saya juga sebenarnya apa dikata terpikat dengan tajuk ini sebenarnya karena dalam ya karena di dalam keluarga itu ada istilahnya mafia, ada istilahnya gangster pun ada. Kenapa itu sedemikian? Kadang-kadang bila ada sedikit selisih paham, dan itu akan macam kita dikeroyok sekali. Ada juga kita melihat orang lain dibelanja makan minum, tapi kita dibiarkan juga. Jadi saya rasa ini yang patut perlu dipelajari untuk termasuk saya untuk mau belajar hari ini, karena saya pikirkan saya kehilangan aras untuk sampai saya katakan hilang penanda arasnya untuk keluarga ini. Jadi saya bersedia untuk menerima belajar untuk topik hari ini. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, Iya. shalom Pastor, selamat malam. Ya. Ya, Ini ya, Bapak sama Rozi seperti atau apa ya panggilannya ya ini? Bapak Rozi. Ya, ya, Bapak Rozi. Ya. Oke, sama seperti soal yang Pastor katakan seperti tadi, yaitu apakah kita menyadari yaitu keluarga kita saat ini adalah anugerah. Jadi bagi secara pribadi ya Pastor, bagi secara pribadi yang memang saya menyadari bahwa ya yaitu keluarga adalah anugerah yang terindah yang Allah berikan bagi kita. Mungkin kita berpikir ya keluarga yang diimpikan oleh seseorang itu bagaimana? Kadang-kadang kita mengimpikan kita lahir dari keluarga yang kaya raya, kadang-kadang kita berpikir dalam keluarga yang berada bahkan sebagainya. Tapi sebaliknya Allah menempatkan kita dan melahirkan kita di keluarga yang sederhana, itu adalah anugerah yang terindah bagi setiap pribadi kita agar kita dibentuk, dididik satu di antara yang lain. Nah, karena itu bagi saya pribadi, memang saya menyadari bahwa keluarga yang ada saat ini adalah pemberian dan anugerah yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan titipkan bagi saya pribadi, tidak kira itu keluarga besar saya maupun keluarga kecil saya. Nah, karena itu ya saya pribadi saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena melalui yaitu keluarga yang telah Allah berikan, anugerah yang telah Allah berikan bagi saya pribadi, saya dapat mengerti dan memahami bahwa itu adalah pelayanan, itu adalah kasih yang Allah berikan, titipkan agar saya dapat layani sebaik mungkin untuk kemuliaan bahkan hormat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya itu saya pasal dan sehat, thank you. Terima kasih Bapak Rozi. Ada lagi? Ya, dari berbagai pendapat yang telah disampaikan, kita saling menerima, saling memahami,
dari setiap pendapat-pendapat yang telah disampaikan, baik dari Bapak Rozi juga ya, dan kawan-kawan yang lainnya. Ya, memang keluarga itu eh, kalau kita menyadari memang adalah anugerah yang diberikan Tuhan pada setiap manusia, tapi dengan hal tersebut bagaimana kita menjaga dan memelihara keutuhan keluarga tersebut yang harus diperhatikan. Dalam sebuah keluarga kita harus saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Semua perbedaan baik pendapat, kebiasaan harus saling dipahami agar keluarga itu tercipta dan hidup rukun. Nah, hal yang kedua yaitu apakah kita menyadari bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga di dunia ini? Dalam setiap pribadi, kalau dibilang kepada saya, Ibu Nova, sangat menyadari bahwa keluarga adalah seperti kata kalimat yang mengatakan adalah harta yang paling berharga. Waktu bersama keluarga merupakan waktu yang sangat mahal yang kita tidak dapat beli dengan uang. Keluarga merupakan tempat di mana kita semua bertumbuh dan mengenal dunia ini. Dan juga keluarga memberi arti kepercayaan diri sendiri kita sebagai anak. Baik kita berjalan, berlari, melompat, dan akan bertahan di dalam setiap kondisi. Cinta kasih dalam keluarga sebagai perhiasan jiwa yang memancarkan kehidupan. Nah, kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Tapi problemnya pada masa kini, dan ini juga sudah terjadi pada masa lampau, dalam setiap keluarga berbeda-beda. Seperti ada yang mengatakan bahwa keluarga itu adalah anugerah. Tapi konkretnya pada kenyataan yang terjadi dalam setiap keluarga berbeda-beda. Keluarga si A, keluarga B, keluarga C, hal yang berbeda terjadi di dalamnya. Nah, itulah Bapak Ibu ya, mungkin keluarga dari Pak Rozi, baik dan kawan-kawan yang lainnya, atau keluarga saya juga Ibu Nova, dan mungkin Pastor Andi Hanas, itu berbeda. Tetapi bagaimana kita menciptakan di mana kita tempat bertumbuh, kita menciptakan di mana kita tempat berjalan, berlari, melompat, dan kita mau bertahan. Cinta kasih di dalam keluarga. Kalau berbicara cinta kasih panjang lebar ya Bapak Ibu. Buat teman-teman semua yang ada di Zoom ini, berbicara cinta kasih itu panjang lebar. Cinta kasih sebagai perhiasan jiwa. Kenapa katakan perhiasan jiwa? Yang memancarkan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ada yang lain yang ingin berpendapat dengan pernyataan dari harta yang paling berharga. Apakah kita menyadari bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga? Nah, mungkin ada pendapat-pendapat teman-teman yang lain yang mengikuti pada Zoom ini, silakan. Biar kita nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Bagaimana kita menanggapi bahwa dengan pertanyaan tersebut, apakah kita menyadari bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga? Ya, mungkin ada. Saya lepas. Ya, Ibu Beatrix. Saya setuju dengan Ibu bahwa keluarga ini adalah yang paling berharga
seandainya kita memusatkan Tuhan sebagai tempat yang pertama. Saya yakin kalau keluarga dibina di atas dasar yang pertama adalah Kristus, pasti keluarga itu bahagia, Bu. Kristus. Itu saja dari saya, Bu. Thank you. Ya, landasannya yaitu dasar kasih Kristus. Begitu ya Bu Betrik ya? Ya, Bu. Ya. Yang lain? Oke Bu, dari saya memang Pak setuju Markus dari ya. Saya sangat setuju dengan apa yang Bu Beatrice. Saya melihat itu dari sisi yang berbeda lagi Bu ya. Apa yang saya perhatikan sekarang ini tidak kira dia dari keluarga Kristen ataupun tidak. Mutakhir ini apa yang saya perhatikan memang ada apa yang dikatakan di sini pertentangan ya Bu ya, sebab Ya. orang lagi apa di sini mengajar kerjaya begitu Bu ya, sehingga mereka mengetepikan institusi keluarga itu sendiri ya. Mereka tidak menganggap bahwa keluarga itu suatu hal yang sangat berharga. Jadi mereka lebih melihat dari sudut apa yang dikatakan kerjaya mereka ya, profesional mereka, profesion mereka, dan banyak hal-hal lain yang menghambat ya untuk mereka melihat berharganya keluarga itu dalam hidup mereka sendiri ya, sampai akhirnya banyak keluarga hari ini yang bermasalah karena hal inilah yang mereka tidak sadar akan kepentingan keluarga itu sendiri. Jadi ini yang juga menjadi cabaran bagi kita yang dalam ladang pelayanan saat ini, bagaimana kita boleh mengajar mereka tentang pentingnya keluarga itu sendiri dalam kehidupan mereka. Jadi bagi saya ini juga perlu kita pelajari dari topik ini juga. Saya sangat makin tertarik ya dengan materi kita malam ini. Oke. Ya. Mungkin yang lain ada dulu? Ya, Shalom. Shalom Bapak Sriono. Wah, saya kenal ini kayaknya Bapak Sriono ini. Bapak Sriono Bogor. Nah, saya ingat ini. Saya kenal ini. Salam kenal Ibu Nova. Salam kenal. Sudah kenal kita Pak ya? Berapa tahun sudah yang kenal. lalu? Iya, saya baru ingat. Salam kenal juga buat semua yang ada di dalam Zoom ini. Karena saya agak terlambat tadi masuk, tapi sempat menyimak 2 pertanyaan terakhir. Apakah keluarga anugerah Tuhan dan apakah keluarga adalah harta yang paling berharga? Ya, kalau bicara tentang keluarga, memang ini adalah lembaga yang dibentuk atau diciptakan oleh Tuhan sejak awal ketika Tuhan Allah menciptakan dunia dan isinya, dan lembaga keluarga ini adalah yang pertama kali dibentuk. Tetapi oleh karena kejatuhan manusia di dalam dosa, sehingga lembaga keluarga ini mengalami kehancuran. Ya, sehingga kenapa terjadi perkawinan, perceraian, bahkan poligami. Poligami ya. Ya, itu karena akibat daripada dosa. Tetapi kalau kita melihat bagaimana awal mula daripada pelayanan Tuhan Yesus, mukjizat pertama dalam pelayanan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes dikatakan itu adalah di dalam keluarga, lewat pesta perkawinan di Kana. Alkitab dengan jelas memberitahukan itu adalah mukjizat yang pertama. Artinya bahwa kenapa keluarga itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa keluarga itu adalah harta yang paling berharga? Karena Allah begitu konsen melihat, memperhatikan tentang sebuah keluarga. Allah yang memulai, Allah yang membentuk keluarga. Pelayanan Tuhan Yesus dimulai mukjizat pertama melalui keluarga, pesta perkawinan di Kana. Dan
Rasul Paulus lewat surat-suratnya juga berbicara tentang keluarga. Itu menjadi satu gambaran yang sangat penting tentang hubungan jemaat dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Dan akhirnya Kitab Wahyu menuliskan akan terjadinya pesta perkawinan anak domba, yaitu bicara tentang keluarga. Siapa yang menjadi mempelainya? Kristus mempelai laki-laki, dan jemaat atau gereja atau orang percaya menjadi mempelai perempuan. Karena itu kalau kita berbicara tentang keluarga, ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah harta yang paling berharga. Karena itu bagi kami keluarga ini menjadi yang istimewa dan penting sekali baik dalam hidup kita maupun di hadapan Tuhan. Itu yang saya boleh sampaikan Ibu Nova. Terima kasih. Sekalipun saya masuknya terlambat tadi. Terima kasih Bapak Sriono dari Bogor. Terima Ya, kasih. terlambatnya tidak terlalu lama ya Pak ya. Iya, tadi karena passwordnya rupanya berbeda. Jadi akhirnya Iya, ada pergantian tadi Pak. silakan Mungkin dilanjut. ada yang lain? Saya, Pastor. Priscilia. Jawaban saya adalah iya. Keluarga adalah harta yang paling berharga di mana ada suami, istri, dan anak-anak. Tempat pembentukan karakter hidup manusia dimulai daripada keluarga. Anggota keluarga yang hidup harmonis dan rajin memberi diri dalam pelayanan gereja Tuhan pasti mampu mencipta manusia dengan karakter yang berintegritas. Apa yang dipikir dan diucap dan diperbuat pasti akan mampu dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, anggota keluarga yang broken home, yaitu rumah tangga yang rusak, akan memiliki karakteristik apatis, pesimis, dan berujung destruktif. Itu jadi Risa. Ya. Ada lagi? Ya, salam, selamat malam Bu Kasur. Ya, Bapak Filipus. Ya, Filipus, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, sama ya Pak, Kalimantan Timur kita. Iya. Baik, menanggapi ada dua hal yang disampaikan sebagai materi awal. Yang pertama, apakah kita menyadari bahwa keluarga adalah anugerah Tuhan? Yang pasti setiap orang Kristiani yang mengerti kehendak Allah pasti sadar bahwa keluarga adalah anugerah Allah. Alasannya kenapa? Karena keluarga itu dirancang, diinisiasi oleh Tuhan sendiri begitu. Kemudian diteguhkan, diperlengkapi dengan kasih karunia Allah sehingga keluarga itu menjadi satu kesatuan yang utuh dan kokoh. Jadi dengan demikian tentu menurut saya kita sangat menyadari Bu bahwa keluarga itu adalah anugerah Tuhan. Gitu. Kemudian yang kedua Bu, apakah keluarga itu adalah harta yang paling berharga? Ya bagi saya sendiri Mbak, ya jelas ya bahwa keluarga itu melebihi dari harta-harta yang lain. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu, apalagi kita bicara tentang keluarga Kristiani, ya dalam keluarga itu adalah salah satu tempat untuk kita berbagi kasih, tempat kita bertumbuh, tempat kita saling menguatkan, saling menopang, dan tentunya ya sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga,
sebagai harta yang paling berharga, kita perlu menjaganya, kita perlu melestarikan, kita perlu mewujudkan cita-cita keluarga. Seperti itu, Bu. Nah, menurut saya. Terima kasih. Tuhan berkati, Bu. Salam. Ya, shalom, Pak. Mungkin ada yang lain? Oke, Bu. Ya, sekali lagi ya, Bu. Dari Pak Rozi. Ya, ya sekali lagi saya setuju dengan semua ya yang telah dikongsikan oleh teman-teman sebentar tadi. Sebab yang menurut saya pribadi di sini, Bu, ya jadi saya melihat bahwa yaitu keluarga adalah anugerah yang terindah yang sangat berharga yang telah Tuhan titipkan bagi setiap pribadi lepas pribadi kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau berbicara tentang pelayanan, tidak ada gunanya kita melayani jika kita tidak menghargai, ya kita tidak mengasihi keluarga kita. Biarpun kita seorang pendeta, seorang pastor, seorang dokter, ya profesor sebaliknya, jika yaitu keluarga kita kucar kacir, tidak tentu, tidak keruan, jadi macam mana kita melayani, macam mana kita menghargai, macam mana kita menjadi seorang pemimpin. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, banyak sekali firman Tuhan yang mengajar setiap pribadi kita, daripada nabi-nabi, daripada hamba-hamba yang dipilih itu mengasihi keluarga terlebih dahulu sebelum masuk ke dunia itu pelayanan. Karena itu saya ya sangat respon dan terima kasih untuk setiap teman-teman yang telah menyuruh, yang telah mengatakan seperti tadi bahwa keluarga adalah hadiah yang terindah yang sangat-sangat berharga yang patut kita pertahankan, apatah lagi di akhir-akhir masa kini yang banyak tentangan, cabaran, bahkan pergumulan setiap pribadi lepas pribadi kita. Karena itu pertahankanlah keluarga kita, karena keluarga kita yang paling the best di antara keluarga yang lain. Menurut saya begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Rozi. Ya, saya sambung kembali. Keluarga dalam pandangan iman Kristen memiliki kehidupan yang diliputi kasih dan sikap takut akan Tuhan. Keluarga Kristen adalah keluarga yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus, menghadirkan suasana Kristiani yang sejati di dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Artinya, seluruh anggota keluarga bertanggung jawab menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup dalam keluarga. Nah, berdasarkan pengertian ini bahwa keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, realitanya, kalau kita memahami dari pengertian keluarga ini, saya akan berbagi kisah di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang ini saya mengajar di salah satu sekolah Yayasan Kristen, yaitu Yayasan Mardi Wacana Palembang. Saya sekarang ada di kota Palembang, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang tua tinggal di Timur, kota Palembang ya Bapak Ibu. Dikarenakan berbagai hal ya. Jadinya saya dalam satu lembaga Kristen mengajar satu wadah lembaga pendidikan formal, yaitu SMK dan SMK Perhotelan Mardi Wacana Palembang dan SMA Mardi Wacana Palembang ya Bapak Ibu. Ini adalah sekolah di dalam naungan Kristen. Berbicara Kristen ini. 90% siswa yang peserta didik yang
ada di dalamnya adalah Muslim. 90%, berarti sekitar 10% adalah Kristen, Bapak Ibu ya. Setiap periode tahun ajaran baru berbeda-beda yang dimiliki karakter anak. Khususnya tahun ajaran 2022 dan 2023 ini, tahun sekarang ini, yang dimana saya ajar untuk anak-anak yang saya didik, maksudnya ya, yang saya didik, anak-anak yang saya didik, bisa memahami dan mengikuti pengajaran yang diberikan, yaitu satu mengenai kasih, mengenai keluarga Kristiani, karena tempatnya adalah, wadahnya adalah lembaga pendidikan yang di bawah naungan Yayasan Kristen, meskipun siswanya 90% Muslim, mengikuti ajaran agama secara Kristen, meskipun mereka tidak menerima 100%. Dengan hal demikian, banyak yang bertanya dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan hal yang berbeda-beda ya. Karena kebetulan saya juga di dalam 2 unit tersebut adalah mengajar pendidikan agama Kristen. Kalau sekarang Bapak Ibu, pendidikan agama Kristen untuk di bangku pendidikan formal di sekolah itu tidak 100% dikatakan pendidikan Kristen. Sekarang ada namanya pendidikan agama dan budi pekerti. Kalau kita mengisi rapot sekarang namanya pendidikan agama dan budi pekerti ya Bapak Ibu. Lebih ke budi pekerti, belajar tentang dengan karakter, moral, etika. Nah, berkelanjutan dengan hari demi hari, karakter ini berbeda-beda setiap anak. Ada yang cenderung aktif, ada yang pendiam, ada yang heboh, ada yang takut, ada yang agresif, ada yang mudah marah, ada yang sangat pendiam sekali. Nah, pada kenyataannya dengan berlanjutnya waktu, hari demi hari, karakter itu terpancar. Kami bisa mengerti. Selama ini kami bertanya-tanya kepada guru, apakah di kehidupan atau dalam keluarga mereka ini bagaimana? Apakah harmonis? Apakah tidak? Kami bertanya-tanya. Karena sering terjadi adanya masalah antara siswa ya. Kebetulan saya menangani Bapak Ibu. Saya pun sebagai guru agama dan guru BK masih juga mempertanyakan karena sekian banyak siswa dengan karakter yang berbeda. Nah, pada akhirnya saya ingin mengetahui lebih lanjut. Dengan cara apa? Dengan cara menanyakan kepada setiap para peserta didik tersebut. Dengan cara memanggil pribadi lepas pribadi meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada kenyataannya 50% adalah broken home. Orang tua bercerai, latar belakang yang tidak harmonis, memberi dampak kepada anak. Kenapa memberi dampak kepada anak? Anak yang mudah emosi, anak yang suka tidur di kelas. Karena kenapa? Tidak ada perlindungan mungkin ya. Kalau saya bilang tidak ada perlindungan atau tidak ada
pelukan hangat dari orang tua mereka. Mungkin secara materi mereka mendapatkan, tapi secara kasih sayang mereka tidak mendapatkan. Nah, ini yang menjadi dilema kami para guru untuk menangani hal tersebut. Dan pada akhirnya terpecahlah salah satu masalah tersebut dengan waktu yang cukup lama kami butuhkan. 50% dengan survei, dengan hasil interview adalah warga broken home. Mengakibatkan apa? Tidak peduli. Mungkin ayahnya ada di rumah dan ibunya sudah tidak ada di rumah. Akhirnya apa? Anak yang berkelanjutan larut tidur malam mengakibatkan apa? Tidur di kelas. Anak yang dibiarkan orang tuanya hanya bekerja saja. Akhirnya apa? Tidak ada rasa kasih sayang. Selanjutnya lagi, anak yang suka emosi, temperamen tinggi. Karena apa? Di keluarganya, orang tuanya suka bertengkar. Nah, ini ya Bapak Ibu yang menjadikan satu pembahasan kita, bahwa dengan hal-hal yang demikian, bagaimana kami guru bisa menyikapi hal tersebut, memberikan pengertian yang mendalam kepada anak. Yang jadi pertanyaan, apakah anak bisa menerima dengan pemahaman yang kami berikan? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang menyalahkan orang tua, dan pada saat kami memanggil orang tua tersebut, mereka menyalahkan anak tersebut. Kami sebagai lembaga, apa yang kami bisa perbuat? Harusnya kami bisa memecahkan masalah. Karena apa? Merembet sampai ke sekolah. Anak tidak fokus, anak tidak konsentrasi, anak uring-uringan, malas-malas. Nah, itu. Nah, ini adalah masalah dengan keluarga. Ya, kita sebagai lembaga, khususnya ya, Yayasan Kristen ya, Naungan Kristen, di dalam pendidikan agama yang diberikan adalah pemahaman mengenai keluarga. Dengan pemahaman tersebut, bahwa persekutuan yang hidup antara ayah, antara ibu, antara anak-anak, yang saling menerima, menimbulkan cinta kasih. Tapi yang menjadi dilema adalah tidak seperti hal yang konkret yang kita telah lihat. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, dari apa yang saya berikan malam hari ini, salah satu kisah menurut Bapak Ibu, setelah mendengar apa yang saya sampaikan, bagaimana pendapat Bapak Ibu yang ada di Zoom ini menanggapi dengan hal tersebut? Nah, mungkin ada yang ingin menanggapi? Mungkin ada Bapak Ibu? Saya Silakan. saya Ibu sebenarnya Beatrix ya. ya. Kalau bagi saya secara pribadi, sebab saya memang diproses Tuhan dalam keluarga yang seperti ini, Bu. Dan saya layani orang-orang yang seperti ini juga. Yang pertama adalah kalau kita berada dalam situasi seperti ini atau dalam keluarga yang seperti ini, yang pertama kita harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dan untuk anak-anak yang mengalami, yang berada di tengah-tengah keluarga ibu bapak yang sering bertengkar itu, perlu ada satu orang. Baik itu ibu ataupun si ayah, dia perlu banyak masa dengan anak-anak, bagi sokongan penuh, dan yang terpenting mengajarkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka supaya mereka tidak jatuh lebih dalam lagi ketika berdepan dengan situasi sulit atau masalah dalam broken home. Mereka perlu ada
ada yang membantu mereka supaya mereka tetap berpikiran positif. Saya secara pribadi berada dalam situasi seperti ini dan Priscilla ini anak sulung saya Iya, ya. dan setiap hari, hampir setiap waktu saya nasihatkan mereka. Saya bersaksi sedikit lah, Bu. Boleh, Bu. Sebenarnya saya diproses Tuhan 22 tahun dalam situasi seperti ini, dalam keluarga yang broken home. Penganiayaan secara fisik itu dan emosi itu sudah sering berlaku sepanjang 22 tahun ini. Dan memang yang pertama yang mengalami dampak lewat daripada pergaduhan dalam keluarga ini adalah Priscilla. Dan saya terus terang anak ini pernah coba mengerat pergelangan tangannya disebabkan situasi yang sangat sulit antara saya dengan suami saya. Bukan cuma saya dengan suami saya, anak-anak juga mengalami penganiayaan dan itu sangat menyakitkan sebenarnya. Tetapi apa yang saya lakukan adalah yang pertama saya bagi sokongan kepada anak-anak. Saya katakan pada mereka bahwa ampuni orang yang melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun juga dia adalah keluarga kita. Dan itu tidak mudah, Bu. Sebenarnya sangat tidak mudah. Perlu Tuhan menjadi tempat pertama dalam kehidupan. Dan syukur puji Tuhan, lewat daripada tindakan saya itu mendidik mereka dalam firman Tuhan, saya tidak mengalami kesulitan untuk mendidik anak-anak sebenarnya. Dan saya mengucap syukur karena anak-anak saya tidak tergolong dalam anak-anak yang nakal. Mereka sangat mudah dibentuk. Dan sangat penting sebenarnya. Utamakan Tuhan di tempat pertama dan kita perlu sokong anak-anak. Dalam segala hal kita lah orang yang pertama menjadi tempat rujukan anak-anak supaya mereka tidak terikut-ikut dengan kehidupan yang di luar yang coba mempengaruhi kehidupan mereka. Yang mana itu akan membuatkan mereka jatuh dalam dosa ataupun mengambil tindakan di luar daripada firman Tuhan. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Bu Beatrice. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kami sebagai para pendidik, kalau memberikan pemahaman dengan ajaran Tuhan Yesus kepada para peserta didik, maaf kata tanda kutip, yaitu Muslim ya, Bapak Ibu, gampang-gampang susah. Karena kenapa? Mereka tidak menerima secara penuh pengajaran Kristiani. Nah, tetapi kita harus melayani hal tersebut. Para peserta didik yang kita bisa lakukan. Dengan cara apa? Saya selalu menyampaikan dengan kata Tuhan. Karena kalau bagi mereka mengenai Kristus agak, maaf kata, tanda kutip ya Bapak Ibu, pengajaran Tuhan saya bilang. Karena 90% Muslimnya, mereka bisa menerima sikap, cinta kasih, takut akan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam keluarga. Dan puji Tuhan, sampai sekarang ini, bahwa pengajaran yang diberikan yaitu mereka bisa menerima landasan kasih Kristus. Mereka bisa menerima bahwa apa yang terjadi dalam keluarga mereka sampai saat ini, mereka melihat, mereka memahami apa yang guru berikan, apa yang para pendidik berikan untuk mereka, mereka bisa menerima. Satu kasus Bapak Ibu, ini saya bagikan malam hari ini, saya sedang menangani sebuah anak, salah satu anak
anak ini tinggal bersama neneknya. Saya juga menanganinya tadi pagi ya di sekolah, Bapak Ibu. Lama saya mengetahui permasalahan anak ini. Karena anak ini selalu diam, tertutup. Saya panggil, saya tidak pernah mendapatkan jawaban tersebut. Akhirnya suatu saat orang tuanya datang, kebetulan tadi datang ya ke sekolah. Apa yang melatar belakangi anak ini bisa demikian? Orang tuanya bertanya kepada saya, dan saya bertanya kepada orang tuanya, saling bertanya. Artinya belum ada solusi ya Bapak Ibu ya. Belum ada solusi. Dan pada akhirnya saya penasaran. Saya bilang ada sesuatu hal yang terjadi. Karena tidak mungkin anak ini bisa begini. Saya bertanya, dan orangnya awalnya kurang terbuka untuk menceritakan keadaan anaknya. Rupanya anak ini adalah ibu kedua. Ya, artinya bapak ini, anak ini punya ibu kandung, sudah bercerai dengan ayahnya. Dan ayahnya menikah lagi, menurut kisah atau yang diceritakan dari ayah tersebut bahwa ibu sambungnya ini, ibu yang kedua ini maksudnya ya, lebih menyayangi, lebih perhatian kepada anak ini. Saya bertanya lagi, kalau lebih menyayangi, lebih perhatian, kenapa anak ini tidak mau pernah berubah atau bercerita kepada kami guru? Pasti masih ada sesuatu. Ayahnya pun tidak mengerti jawaban tersebut. Nah, saya panggil lagi anak ini, Bapak Ibu, dan pada akhirnya saya apa yang terjadi pada keluarga? Tidak Bu, dia jawabnya. Tidak mungkin, pasti ada. Dan saya bertanya lagi, pasti terjadi hal yang Ibu belum tahu. Tidak Bu, tidak. Dan jawabannya selalu tidak. Saya mengkorek-korek, ingin mengetahui, menggali terus. Akhirnya saya bisa mengetahui bahwa anak tersebut adalah anak yang ditinggal oleh ibunya. Dikarenakan apa? Ya, ada beberapa hal yang menyebabkan dia ditinggal oleh ibunya. Salah satunya yaitu ibunya ini sangat keras. Sangat keras kepada anak ini. Nah, yang saya ketahui bahwa anak ini mungkin selalu mengingat kekerasan ibu kandungnya. Dan saya melihat bahwa ibu sambung atau ibu keduanya sangat dan sangat menyayanginya. Karena beberapa sekali saya ketemu, saya bilang kepada ayahnya bahwa ibu sambungnya atau ibu keduanya ini sangat menyayangi. Saya bilang. Jawab ayahnya, iya Bu, ibu yang kedua ini sangat menyayangi dia, tetapi dia belum bisa menerima karena di pemikiran dia adalah dinamakan ibu tiri. Nah, pada akhirnya sampai sekarang ini saya tidak ketemu lagi dengan ibu ini. Rupanya ibu ini terkena kanker stadium 4. Secara tiba-tiba ya, sekitar mulai 4 bulan yang lalu. Dan saya menanyakan, bagaimana keadaannya? Jawab ayahnya, sudah Bu, sudah di kemo, sudah maaf kata rambutnya sudah tidak ada, sudah terbaring. Saya tanya apa bisa duduk? Sudah tidak Bu. Terakhir saya ketemu hari ini ya, sudah tidak bisa duduk Bu, tidur. Nah saya panggillah anak ini, saya panggil, saya diskusi lagi, saya memberikan masukan dan masukan ini saya cerita ke ayah anak ini. Mohon maaf Pak, saya memanggil anak Bapak. Sebenarnya dia ada kesalahan karena terlambat, tapi saya tidak memarahi, tidak memberikan hukuman untuk
hal tersebut. Saya hanya memanggil masalah hubungan dia dengan ibunya atau ibu yang keduanya ini ya. Dia menganggapnya ibu tirinya. Kalau dikatakan ibu tirinya mungkin ya. Terus jawab anak ini, saya memberikan pengarahan kepada anak ini, keluargamu adalah hartamu, di mana kamu bernaung, di mana kamu bisa berdiskusi, di mana kamu bisa mendapatkan kasih, cinta kasih, baik dari ayah, ibu, dan saudara. Hargailah kedua orang tuamu, terutama adalah ibumu. Ibu dalam hal ini berbicara yaitu ibu yang kedua. Hargailah ibumu. Maaf, ibu bilang. Saya berkata demikian, mohon maaf, mohon maaf. Ibu tidak mendahului Tuhan. Tetapi orang tuamu adalah harta yang sangat berharga, meskipun itu adalah ibu sambungmu. Memohon maaflah kepada ibumu. Kamu mengetahui keadaan ibumu saat ini adalah sudah terbaring. Rambut sudah tidak ada, sudah terbaring lemah karena sudah mengalami kemo ketiga dan akan memasuki kemo keempat. Dan saya mendengar yaitu kemonya adalah 6 kali. Saya tetap mengatakan puji Tuhan kepada anak ini, meskipun anak ini Muslim ya Bapak Ibu, karena di sekolah kami adalah rata-rata 90% Muslim. Saya berkata bahwa puji Tuhan, ibumu sampai saat ini masih bisa menghirup udara segar. Sebelum kamu menyesal, ibu tidak mendahului Tuhan. Tetapi ibu berkata, bersujudlah dan minta maaflah kepada ibumu yang selama ini kamu benci. Oke, kamu terbentuk seperti ini karena ibu kandung kamu meninggalkan kamu. Masuklah ibu kedua kamu. Nah, kalau pernikahan Kristen yaitu hanya maut yang bisa memisahkan ya Bapak Ibu, karena ini adalah orang Muslim. Saya berkata kepada anak tersebut bahwa maafkanlah, kata maaf dan meminta maaf. Saya berkata dengan demikian, saya bertemu dengan ayahnya dan saya melaporkan bahwa saya berkata demikian Pak, saya tidak memarahi dengan keterlambatan dia, tapi saya berkata meminta maaflah dan bersujudlah kepada ibumu ini. Dan kenapa? Karena ya kalau ibumu berkata di dalam agama Kristen kami itu adalah hanya maut yang memisahkannya. Dia mengayunkan kepala ayahnya, "Ya Bu, saya mengerti." Dan anaknya berkata, "Ya Bu, saya akan lakukan." Dan saya mencermati sampai saat ini bahwa memang belum dilakukan anak ini. Tapi saya sudah berkata kepada ayahnya bahwa berminta maaflah kamu kepada ibumu. Terlebih juga kepada ayahmu. Karena selama ini maaf, aku bilang ibu tidak menghina. Ibu tidak memojokkan kamu. Keadaan dan ekonomimu nak sangat lemah. Dan ayahmu, maaf kata, bahasa kasarnya yaitu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk membiayai kamu. Dan kamu harus sadar, berminta maaflah kepada kedua orang tuamu, terutama kepada ibumu. Karena kenapa? Hidup dengan kasih adalah yang sangat indah. Saya berkata dengan demikian. Karena apa? Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi. Nah, saya masuklah dengan bimbingan agama Kristiani. Karena kan anak ini seorang anak yang Muslim. Saya hanya memberikan hal-hal tentang moral, mengenai budi pekerti, dan saya pada akhirnya masuk kepada bimbingan Kristiani bahwa Tuhan itu maha kasih. Bagaimana dia mengampuni umat yang berdosa. Dan diajarkan kepada kita semua umatnya untuk mengampuni. Nah, tanggapan dan apa yang Ibu bisa sampaikan kepada kamu, kalau kamu mau menanggapi, silakan, dan kamu tidak mau menanggapi, silakan, tapi Ibu kembalikan, jangan sampai terlambat untuk kita meminta.
maaf. Itu saja yang ibu bisa sampaikan kepada anak tersebut. Saya bilang demikian ya. Dan akhirnya anak ini bisa menerima dengan apa yang saya berikan. Ya itulah Bapak Ibu ya, berbagai hal yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, seperti saya di dalam lembaga pendidikan, banyak hal yang kita temukan ya, banyak hal yang ditemukan. Mungkin tidak di lingkungan kita, terutama di keluarga kita. Nah, itu yang salah satu masukan dari saya yang saya bisa sampaikan di saat malam hari ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi hal yang lain? Ada dari sebelum saya melanjutkan? Ya, saya lanjutin dulu ya. Di mana bahwa keluarga Kristen ini adalah keluarga yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus, menghadirkan suasana yang sejati dalam lingkungan keluarga kita, baik dalam masyarakat. Dikatakan tadi bahwa Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus menjadikan Tuhan sebagai kepala keluarga. Ya, sebuah keluarga Kristen yang baik, yang selaras dengan prinsip-prinsip Alkitabiah dan merupakan keluarga di mana setiap anggota memahami dan memenuhi peran yang telah diberikan oleh Allah. Itu ya. Keluarga diciptakan oleh Allah supaya bermanfaat bagi manusia. Dan manusia diberikan tanggung jawab sepenuhnya. Ya. Manusia diberikan tanggung jawab sepenuhnya. Bagaimana tanggung jawab itu kita harus pikul ya. Tanggung jawab itu yang telah diberikan kita harus melakukannya. Di mana di dalam keluarga itu ada unitnya, yaitu anak, baik yang dilahirkan secara adopsi atau secara natural, itu semuanya melibatkan yang terdiri juga dari saudara ipar, kakek, nenek, keponakan, saudara sepupu, paman, ataupun tante atau bibi ya. Salah satu prinsip pokok dalam unit keluarga ialah komitmen. Nah, ini Bapak Ibu ya. Komitmen yang ditetapkan Allah bagi setiap anggota keluarga. Komitmen itu adalah seumur hidup. Sang suami bertanggung jawab untuk menjaga kesatuannya. Nah, itu ya. Syarat pertama bagi setiap anggota keluarga Kristen yaitu memiliki hubungan yang sejati dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Memberi pedoman bagi suami dan istri di dalam keluarga Kristen. Sang suami, sang ayah harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gereja. Dan sang istri pula harus menghormati suami atau ayah dan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Tunduk terhadap kepemimpinannya di dalam keluarga. Nah, artinya apa? Ada tolak menolak. Ya, kita ada
seorang laki-laki, ayah, seorang perempuan yaitu istri. Ada kata tunduk. Bagaimana kita tunduk? Nah, yang jadi permasalahannya, ini yang ditemukan, firman Tuhan yang sering disampaikan oleh pendeta pada saat menyampaikan firman mengenai tentang keluarga. Bagaimana seorang suami yang tidak memberikan teladan? Nah, jika ada dengan demikian ya, ditemukan di dalam satu gereja. Nah, mungkin ada bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Jika seorang suami, seorang ayah yang tidak memberikan teladan. Boleh kita menanggapi pertanyaan tersebut. Silakan. Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Bagaimana jika seorang ayah tidak memberikan teladan? Bukan ini melemahkan para kaum bapak ya, tidak, kita berbagi tukar pikiran ya Bapak Ibu di saat malam hari ini dengan materi yang saya berikan. Mungkin ada yang ingin menanggapi? Pastor. Bapak Live Option ya. Iya. Ya. Videonya bisa dibuka Pak, videonya. Oke. Iya. Ya, Nah, ya. begini hampir keadaannya yang saya rasakan berkaitan ataupun berbicara mengenai perkara ini. Terkadang dalam pelayanan kita akan berjumpa dengan situasi-situasi ibunya lebih ramai daripada bapaknya. Itu sangat. Dan juga selalu saya berkata kenapa kolekte itu selalunya kurang. Disebabkan orang yang berkuasa dengan keuangan itu tidak menghadirkan diri di dalam kebaktian ataupun dalam acara-acara. So dia hanya dibekalkan dengan beberapa keping kali dan itu sangat sedikit. Dan ini juga sebenarnya sangat membimbangkan keadaan ini karena secara pribadi saya sangat menyadari bahwa investasi sebuah keluarga itu sangat penting, apalagi kita adalah sebagai generasi Kristen yang percaya kepada Yesus. Maka itu adalah sangat penting, tetapi yang sangat memungkinkan adalah itu. Bila masuk di dalam bab pendidikan, ini yang kurang. Bila kita menganjurkan untuk seminar dan sebagainya, kalau seminar ibu tuh kursinya sampai ke luar gereja, tapi bila seminar kebapaan maka hanya 2 baris sahaja berada di hadapan. Jadi itu sebenarnya yang hakikat yang bagaimana yang saya katakan sedemikian. Makasih Pastor. Iya, terima kasih Bapak Live Option. Mungkin ada yang lain? Saya lah, Pastor. Ya, Neil, ya. Shalom dan malam lah, Pastor. Shalom. Ya. Ini saya lah dari sisi pandangan anak begitu terhadap tadi Pastor bertanya soalan tentang kayaknya ayah tidak menjadi teladan gitu kan? Iya. Ya, kalau bagi sisi anak tuh ini persepsi saya melihat orang tua saya tuh itu adalah satu gambaran buat saya. Bagaimana nanti saya menjadi seorang bapak gitu. Contoh, kalau sekiranya orang tua saya, bapak saya itu tidak menjadi teladan yang baik, ya pasti saya agak kecewa begitulah. Kecewa terhadap bapak begitu. Sebab apa yang kita lihat itu tidak seperti yang kita inginkan begitu. Saya sebagai seorang anak pun saya inginkan seorang bapak yang memimpin begitu, memimpin keluarga. Sebab bapak itu adalah seorang pemimpin begitu. Nah, itulah dari saya Pastor.
Ya, terima kasih, Yapni. Ada lagi? Oke, Pastor. Ya, ada lagi? Ya, saya lanjut. Di mana di sini yaitu ayah yang tidak memberikan teladan. Nah, ini menjadi sering sekali menjadi pertanyaan dalam sebuah gereja. Contohnya apa? Seorang ayah di rumah, ini hal yang simpel ya, yang sangat sederhana. Ayahnya di rumah pada waktu ibadah, istri datang ke gereja. Atau sebaliknya, istri yang di rumah, suami yang datang ke gereja. Nah, ini harus kita melihat bahwa bagaimana sebuah keluarga harus menjadi teladan, kepala keluarga yang memberikan teladan kepada keluarga, yaitu unit-unit yang ada di dalamnya. Bahwa dengan pemahaman ini, kita rubah konsep. Agar apa? Keluarga itu terbentuk hidupnya persekutuan yang hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Jadinya tidak saling menyalahkan, tidak saling bertentangan, tetap mempunyai pedoman dan tugas masing-masing. Ya. Di mana di dalam peran kepemimpinan suami harus dimulai hubungan rohaninya dengan Allah. Kemudian apa? Berlanjut pada pengajaran pada istri dan anak-anaknya. Para ayah diperintah mengenai para anaknya, yaitu didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat yang keempat. Seorang ayah perlu memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika tidak, maka dikatakan apa? Lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara semua yang dalam Zoom ini, seorang pria yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya adalah pria yang berlandaskan dengan asas kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga sebagai istri harus mengetahui tugas dan tanggung jawab. Terutama itu tanggung jawab kepada sang suami. Wanita diberikan kepada pria guna membantu suaminya. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang kedua, dan mengandung anak, suami dan istri dalam pernikahan Kristen harus setia seumur hidup. Di sini dinyatakan bahwa Allah menyatakan nilai yang setara bagi pria dan wanita. Karena ia menciptakan keduanya menurut gambar dan rupanya. Hal ini tidak berarti bahwa keduanya tidak mempunyai peran yang sama dalam kehidupan. Secara umum, wanita lebih terampil ya. Lebih terampil dalam memelihara dan mengasuh anak. Sedangkan pria lebih terampil memenuhi
mencari dan memenuhi kebutuhan dan melindungi keluarganya ya, Bapak Ibu. Jadi meskipun secara status mereka setara, namun mereka memainkan peran masing-masing, peran yang berbeda ya. Nah, inilah pernikahan Kristen itu menjadi dasar dari keluarga Kristen ya, mengikuti pedoman Alkitabiah. Para anak diberi tanggung jawab utama menaati dan menghormati orang tua mereka. Menaati orang tua adalah kewajiban para anak. Efesus 6 ayat 1-3. Kewajiban para anak sampai mereka dewasa. Namun menghormati orang tua adalah tanggung jawab seumur hidup garis bawahnya. Yaitu tanggung jawab seumur hidup. Allah menjanjikan berkat-Nya atas mereka yang menghormati orang tuanya. Nah, secara ideal, semua anggota keluarga Kristen berkomitmen itu pada landasan Kristus ya, pada Kristus. Dan untuk melayaninya. Ketika sang suami dan anak-anak semuanya memenuhi peran mereka masing-masing. Citra yang mereka berikan di dalam keluarga mereka masing-masing. Menghidupkan yang namanya keluarga yang harmonis. Nah, bagaimana kita mengusahakannya? Yang pertama yaitu kasih di antara suami istri dan orang tua terhadap anak harus terus meningkat, tidak down ya, tidak ke bawah, tapi harus meningkat. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Kasih mencakup komitmen, adanya perhatian, di situ juga perlindungan, pemeliharaan, pertanggungjawaban, dan kesetiaan. Kasih berlanjut dalam relasi hubungan suami istri. Kasih itu juga harus diungkapkan dalam perbuatan nyata. Jadinya tidak hanya seperti orang berkata bahwa tidak hanya di mulut saja, tapi dengan perbuatan yang nyata. Saling berkomunikasi, saling berelasi. Kasih itu harus dirasakan kepada anak-anak ya. Dari orang tua mereka terpancar kepada anak mereka. Jadinya anak-anak itu bisa merasakan kasih itu. Kenapa? Iya, agar apa? Tidak mengganggu pertumbuhan watak mereka. Seperti yang contoh saya berikan tadi, bahwa kehidupan seorang anak yang tidak mendapatkan seutuhnya kasih sayang dari orang tua mengakibatkan apa? Fatal. Temperamen, karakter, pola pikir anak terganggu.
Nah, itu yang hal pertama ya. Hal yang kedua, yaitu harus ada disiplin. Disiplin apa? Keseimbangan hukuman dan pujian yang dinyatakan orang tua bagi anak mereka. Kata disiplin ini bersangkut paut dengan nanti moral dan etika. Disiplin itu merupakan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar anak pada masa pembentukannya. Disiplin itu tidak dengan identik dengan hukuman saja. Disiplin itu sebenarnya berarti dengan pemberitahuan, adanya penjelasan, dan pelatihan dalam hal-hal kebajikan. Melalui disiplin tersebut, anak dimampu dan memilih serta mewujudkan pilihannya dalam kebaikan. Sangat berarti sekali disiplin orang tua bagi anak-anak. Karena apa? Berkaitan dengan pembentukan iman anak melalui pengajaran, percakapan, komunikasi. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Mengajarkan bahwa orang tualah yang paling bertanggung jawab mengajari anak-anaknya dalam iman dan moral secara berulang-ulang. Mungkin kita bosan, tapi dengan berbagai cara kreatif supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terkadang Bapak Ibu ya, kita jenuh memberitahukan terus, tapi tidak ada progres. Kadang orang tua itu jenuh, tapi bagaimana kita harus berulang-ulang secara kreatif. Kita sebagai orang tua kreatif mengajari anak kita. Ya, itu bagian yang kedua ya, Bapak Ibu. Yang ketiga itu ada namanya konsisten. Aturan yang dianggap benar terus-menerus dinyatakan dan ditetapkan orang tua. Jadinya tidak berubah. Hari ini kita A, besok B. Hari ini B, besok C. Artinya tidak konsisten. Akibatnya apa? Anak menganggap remeh kepada orang tuanya. Aturan tersebut tidak boleh hanya penuh semangat ditetapkan aja, tetapi perlu diterapkan. Perlu diterapkan di dalam kehidupan anak tersebut. Terus-menerus, namanya saja konsisten ya, tidak stop di tempat. Penetapan aturan yang harus diikuti semestinya sebelum kita memberikan kepada anak, kita harus pertimbangkan. Kenapa? Jangan sampai aturannya lebih fatal dan anak tidak mampu untuk mengikutinya. Kita perlu pahami dulu bahwa bagaimana cara anak itu bisa menanggapi atau tidak. Karena
hanya kita yang tahu. Karena kenapa? Berbeda-beda tingkat usia. Kita yang mengetahui di dalam umur berapa sampai umur berapa, usia berapa sampai usia berapa. Dan kita yang mengetahuinya di dalam setiap keluarga kita. Hingga apa? Anak tersebut bisa mengikutinya. Perkembangan mereka lebih baik. Itu yang bagian ketiga ya Bapak Ibu. Untuk poin yang keempat, yaitu keteladanan orang tua di hadapan anak-anak. Nah, baik dalam segi perkataan, sikap, penampilan, dan perbuatan. Ya, mudah-mudahan saja ya Bapak Ibu, kita yang ada di dalam pada Zoom ini, kita sudah masuk ke dalam kategori yang keempat ini ya. Perkataan, sikap, penampilan, dan perbuatan kita sudah tunjukkan yang terbaik. Karena saya melihat dari berbagai buku, para ahli psikologi dan menyatakan anak kecil belajar dan melihat, mendengar, merasakan, dan meniru dari orang tua. Selanjutnya apa? Mereka mengolah dalam pikirannya apa yang didengar dan dilihat seiring dengan perkembangan tersebut. Jika anak mendapatkan contoh sikap dan perilaku yang buruk, ia memandang itu sebagai hal yang benar untuk diteladani. Tidak dengan demikian, Yesus sendiri memang telah mengingatkan para orang tua supaya menjaga anggota tubuhnya sedemikian rupa agar tidak membawa anak-anak mereka bertumbuh dengan kekecewaan, lalu pada akhirnya jauh dari atau menolak kasih dan rahmat Tuhan, dalam Matius 18 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, itu bagian yang keempat ya Bapak Ibu. Nah, poin yang kelima yang terakhir yaitu peran suami sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga harus dilaksanakan. Itu ya, harus dilaksanakan. Karena apa? Ini merupakan ketetapan yang diberikan Tuhan bagi setiap anggota keluarga yang ada di dunia ini. Supaya apa? Keluarga bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka istri apa? Adanya memberi dukungan. Inilah perannya sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya ya. Dikatakan bahwa suami yang takut akan Tuhan dan menjadi pimpinan yang melayani di dalam keluarganya dinyatakan akan berbahagia. Berkat Tuhan akan hadir dan nyata dalam kehidupan keluarganya dan kehidupan anak-anaknya dan pekerjaannya. Itu ya. Peran suami sebagai kepala rumah tangga
Efesus 5, bahwa sebagai kepala rumah tangga suami adalah pemimpin keluarga dan mengambil keputusan pengayom bagi semua anggota keluarga, pelindung yang melindungi dan bertanggung jawab. Di situ dia mendidik, menegur, menasihati, memberi contoh, dan teladan yang baik bagi keluarga. Peran suami juga sebagai imam. Ia harus memimpin, mengatur ibadah dalam keluarganya. Landasan akan kasih Kristus, firman Allah. Apa maksudnya? Berdoa kepada Tuhan. Menjaga, melakukan hubungan yang erat kepada Tuhan. Dengan apa? Mungkin persekutuan dengan doa di dalam keluarga. Itu maksudnya ya, Bapak Ibu. Itu dari peran suami juga. Terus selanjutnya apa? Mengatur. Nah ini ya, mengatur keuangan bersama-sama, memberikan, mencari, setelah dicari apa? Diberi dan diatur bersama-sama. Membuat dan menetapkan perencanaan untuk masa depan bersama-sama. Terus apa lagi? Membiasakan untuk duduk, sharing, makan bersama, bertukar pikiran. Selanjutnya itu apa? Melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Nah, apakah di dalam poin-poin ini sudah kita temukan secara utuh di sekeliling kita atau terutama di keluarga kita dengan poin-poin tersebut, dengan beberapa poin tersebut ya. Mungkin ada yang berkata bahwa tidak utuh, hanya poin 1 dan 2. Mungkin juga ada yang berkata keuangan tidak diatur. Terus ada juga mungkin yang berkata tidak melaksanakan peran dan tanggung jawab itu dengan baik, dengan utuh. Nah, konseling di berbagai gereja ya, khususnya penanganan saya PAK di dalam gereja metodis Indonesia, khususnya di Nazaret Soa Palembang. Kebetulan saya terdapat dalam komisi PAK, melakukan pembinaan khusus kepada keluarga muda dengan poin yaitu melaksanakan peran dan tanggung jawab, poin terakhir ya, melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sebagai kepala keluarga. Nah ini kalau berbicara dengan ini sangat luas ya Bapak Ibu. Semua kita yang ada di Zoom ini sangat luas. Artinya peran apa saja. Banyak. Suami terhadap istri, suami terhadap anak-anak, keuangan, hal yang sepele yaitu ya seperti tadi kayak di poin seperti pada poin yang kelima ya, makan bersama-sama.
Mungkin ini adalah hal yang sangat sepele ya, hal yang sangat eh, mudah kita lihat tapi sulit untuk kita lakukan. Menjaga keutuhan keluarga dengan tradisi makan bersama. Nah, seperti kembali lagi saya katakan bahwa sebenarnya kami waktu itu melakukan pembinaan kepada keluarga muda dari usia batas, kalau nggak salah itu ya, batas 40 tahun ke bawah untuk keluarga muda. Pembinaan untuk sebenarnya identiknya kepada para suami ya, tapi kami menyangkut pautkan untuk menghadiri satu keluarga, yaitu satu keluarga maksudnya suami dan istri, melakukan pembinaan bahwa bagaimana kehidupan keluarga yang saat ini, tugas dan tanggung jawab yang mesti dilakukan. Karena kalau berbicara tentang suami juga pasti akan berkelangsungan dengan untuk istri dan anak ya. Apa yang bisa dilakukan? Yang kedua yaitu membentuk keluarga yang harmonis, meneladani hidup dan ajaran Kristus. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa ada berbagai pendapat, ada berbagai masukan, ada berbagai pertanyaan waktu mereka mengikutinya, bahwa ya itu kalau kita mengikuti dalam acara seperti ini, maksudnya memberikan pengarahan, seperti saya katakan tadi bahwa melalui saya bidang pendidikan agama Kristen, ada yang susah untuk mengungkapkan para bapak-bapak ya, atau para ayah, dan ada juga mereka yang mau mengungkapkan. Yang susah untuk mengungkapkan itu yang kita tidak ketahui. Kalau mereka mengungkapkan itu yang kita ketahui. Artinya apa? Bisa dipecahkan, bisa dikasih solusi, bisa dikasih pandangan. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah setiap kita, keluarga, mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam keluarga kita. Yang paling susah dan sangat riskan yaitu mengenai keuangan di dalam keluarga. Ya, bagaimana yang ekonomi lemah tidak tercukupi untuk kebutuhan di dalam rumah tangga. Bagaimana seorang istri harus memanage sebisa mungkin di dalam keuangan yang diberikan oleh suami. Bagaimana dengan keuangan yang sangat minim kita harus atur dengan sebaik mungkin. Ada yang berkata para istri tidak mencukupi. Kalau namanya mencukupi itu dalam segi apa dulu ya Bapak Ibu ya? Tidak mencukupi. Ada juga yang berkata tidak puas. Ada yang berkata kurang. Kepuasan itu dalam apa sih? Dilihat dari apa kepuasan tersebut. Ada yang cukup karena dia sudah puas. Ada yang puas karena dia sudah cukup. Diukur dari situ. Ada yang berkata tidak puas, tidak cukup karena memang selalu ingin dan ingin dan ingin. Nah itu yang menjadi kendala ya. Ini dalam sebuah gereja kami ya Bapak Ibu, setelah ukurnya di gereja kami ya. Tapi bagaimana selalu diberikan pengajaran bahwa harus mensyukuri berkat dari Tuhan. Realitanya di lapangan, di dalam keluarga, berbeda. Nah itu kan yang menjadi permasalahannya. Nah bagaimana tanggapan Bapak Ibu dengan hal yang demikian? Mungkin dari siapa ini ya? Bolehlah siapa saja yang ingin menanggapi.
Ayo, bisa? Mungkin ada yang ingin menanggapi sebelum saya lebih lanjut? Ini siapa ini? Bapak Hendra ya? Ada yang ingin menanggapi? Mau bertanya dulu, ada jam istirahat atau bagaimana ini dari pastor? Ya, boleh kalau Istirahatnya jam berapa ya? mau di 45 Break, bisa breaknya jam berapa, pastor? jam 8.45 ya. Oh, 8.45. Berarti 4 menit lagi ya? Ya. Delapan empat puluh lima ya, pastor ya? Ya. Ya, oke. 4 menit lagi ya. Saya sambung dulu ya materinya ya. Nanti 8.45 kita akan break. Ya, saya lanjut lagi. Dari poin-poin yang telah saya berikan, bahwa keluarga Kristen sebagai teladan dalam perbuatan. Baik karena apa? Tuhan telah memberikan dahulu kepada kita ya. Dengan cara apa? Karena Tuhan telah menciptakan alam semesta untuk dikelola manusia. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yaitu karena Tuhan telah mencipta dan memberi kehidupan kepada kita. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga yaitu karena Tuhan telah menebus kita dari kuasa dosa. Poin yang keempat yaitu karena Tuhan telah menyediakan kehidupan yang kekal untuk kita. Demikianlah perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada manusia. Hal inilah yang menyebabkan setiap anggota keluarga Kristen wajib menjadi teladan dan berbuat baik di dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan. Kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Untuk apa? Sebagai acuan syukur kita kepada Tuhan. Itu ya. Poin itu yang bisa saya berikan, yaitu dengan keluarga Kristen sebagai teladan dan perbuatan baik di mana semua anggota keluarga Kristen wajib untuk melakukannya. Karena apa? Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dikelola oleh manusia. Yang kedua yaitu karena Tuhan telah mencipta dan memberi kehidupan kepada kita. Dan yang ketiga itu karena Tuhan telah menebus kita dari kuasa dosa. Ya mungkin tambahan itu dulu Pastor Andi. Kita akan break dulu ya.
Gimana Pastor Andi?